AHY dengan tegas mengatakan bahwa dia dan Partai Demokrat tetap setia, tetap berkomitmen dan akan tetap dengan pendiriannya mendukung, mengusung Anies Baswedan sampai menjadi Presiden RI untuk periode 2024-2029. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali sahabat BN. Mengawali pertemuan kita ini, saya kembali mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita seluruhnya, saya di sini, pemirsa di rumah atau di mana saja berada, mendapat keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, terjawab sudah teka-teki tentang apa sikap AHY, Ketua Umum Partai Demokrat, ketika datang godaan kepadanya berbagai fasilitas, berbagai posisi. Kalau AHY dan Partai Demokrat berkenan keluar dari koalisi Perubahan untuk Persatuan, kalau AHY dan Partai Demokrat berkenan untuk meninggalkan Anies Baswedan, apa jawaban dari teka-teki itu? AHY dengan tegas mengatakan bahwa dia dan Partai Demokrat tetap setia, tetap berkomitmen dan akan tetap dengan pendiriannya mendukung, mengusung Anies Baswedan sampai menjadi Presiden RI untuk periode 2024-2029. Dan AHY bersama Partai Demokrat siap dan tidak akan beralih ke lain hati untuk bekerja bersama-sama, bekerja keras, dan berada di dalam koalisi Perubahan untuk Persatuan. Hal ini ditegaskan langsung oleh AHY ketika kemarin ditemui oleh 3 kelompok relawan Anies Baswedan bernama Kuning, Hijau, Biru atau KIB. Walaupun ditawari menjadi cawapres dan ditawari menjadi capres, malah dia setapak pun tidak beranjak, sejengkal pun tidak beralih dari prinsip mendukung, mengusung Anies Baswedan untuk menjadi Presiden RI periode 2024-2029 dan tetap berada di dalam koalisi Perubahan untuk Persatuan. Ini kata si AHY suatu prinsip yang tidak akan berubah lagi. Malah dengan tegas dia mengatakan terhadap KSP Muldoko yang masih berupaya untuk mengambil alih Partai Demokrat, tampaknya
Partai Demokrat yang dipimpin AHY sekarang ini telah siap dengan situasi apapun. Sahabat BN, kita melihat bahwa koalisi perubahan untuk persatuan telah berjibaku, telah bersatu padu untuk berjuang memenangkan Anies Baswedan pada Pilpres 2024 mendatang. Kalau kita perhatikan, ketiga partai ini mendapatkan godaan, mendapatkan rayuan, dan juga mendapatkan perlakuan yang tidak baik semenjak mereka menyatakan dan mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan. Kalau kita melihat kepada Partai Nasdem, semenjak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, menyatakan Partai Nasdem mendukung dan mengusung Anies Baswedan, bermacam-macam risiko, bermacam-macam persoalan telah dialaminya. Perusahaan Surya Paloh mungkin kalau dihitung-hitung kerugiannya sungguh tidak terhitung lagi. Bayangkan, sampai kepada cateringnya untuk Freeport diputus. Iklan-iklan untuk Metro TV dari BUMN diputus. Bahkan kabarnya sampai kepada kredit-kredit yang sudah direncanakan dari bank untuk perusahaan-perusahaan milik Surya Paloh batal. Dan malah sampai kepada isu dua kader Partai Nasdem yang sekarang masih berada di kabinet akan dijerat dengan mentersangkakannya melalui kasus narkoba dan kasus korupsi setelah Menteri Kominfo Johnny G. Plate terjerat kasus dugaan korupsi. Namun seiring dengan telah terjeratnya Menteri Kominfo oleh kasus dugaan korupsi BTS, sampai sekarang kita tidak melihat permintaan publik dulu agar dijelaskan dan diusut tuntas tentang kemana saja aliran dana yang 8 triliun pada kasus dugaan korupsi BTS di Kominfo ini mengalirnya. Kemana saja? Ini sangat diperlukan oleh rakyat. Kemana saja dana-dana yang 8 triliun ini mengalirnya. Tidak masuk akal kalau dana yang 8 triliun itu hanya masuk ke kantong Menteri Kominfo Johnny G. Plate sendiri. Tidak masuk akal. Dugaan sangat besar bahwa dana ini mengalir ke kantong-kantong orang lain. Siapa orang lain itu perlu dibongkar. PKS bagaimana? PKS juga seperti dulu telah tersebar bahwa malah dia ditawari untuk jabatan menteri, ditawari juga untuk bisa dana kampanyenya dibiayai, diberi. Jadi dengan demikian memang sekarang ini kita melihat Anies Baswedan ini menjadi ancaman, menjadi ketakutan bagi pihak yang ingin melanggengkan kekuasaan. Padahal kalau kita perhatikan kegagalan-kegagalan yang terjadi saat ini telah tampak nyata. Kegagalan di bidang ekonomi,
Coba lihat kehidupan rakyat sekarang ini. Harga-harga kebutuhan pokok yang tidak stabil. PHK yang semakin hari semakin menggunung. Ribuan PHK yang telah terjadi. Ada yang perusahaan merumahkannya saja dulu. Setelah dikasih uang 600.000 per bulan, lama-lama hilang. Mereka ditinggalkan tanpa ada pesangon. Ada malah karyawan yang dicari-cari kesalahannya. Nanti dipaksa dia menaikkan surat pengunduran diri. Oh, dikatakan karena upah mahal. Di Provinsi Jawa Tengah, upah minimum regionalnya murah, bahkan termurah di Indonesia. Tetapi PHK di sana banyak. Sebulan 2 bulan lah mungkin katanya di rolling, dipanggil lagi, kerja lagi gitu. Ya saya tunggu-tunggu, ya saya sih tadinya punya pegangan gitu ya. Sebulan 2 bulan paling saya masuk lagi gitu. Ternyata setelah 2 bulan, 3 bulan sampai saat ini belum saya ada panggilan lagi dengan uang tunggu tadi itu yang 600.000 itu setiap bulannya. Kalau yang 600 kan buat beli token aja. Udah kemana sih saya? Belum anak sekolah, buat makan dapur 600 harus cukup sebulan, gimana coba? Selama di rumah, alhamdulillah pabrik itu ngasih kebijakan 600.000 per bulan. Terus selama itu saya jadi diusahakan itu teh untuk bayar kontrakan gitu rumah 500.000 dan sisanya 100 itu Pak. Dicoba untuk dagangan istilahnya itu Pak. Dagangan ternyata nggak cukup modal, selalu habis tambah sulam pinjam. Mendengarkan tadi suara masyarakat, suara rakyat lebih pahit kenyataannya. Ya, tadi masih ada mending tuh dirumahkan, dibantu 600.000 dari pabriknya. Tapi kita sama-sama kenyataannya menghadapi mereka dirumahkan, nggak dapat apapun, sampai nggak ada kejelasan, si orang itu ketika masuk lagi sudah nggak ada pabriknya, tutup. Artinya mereka nggak dapat pesangon juga. Nah, lagi-lagi dari awal saya sampaikan, Undang-Undang Dasar 45 negara itu wajib hadir. Sekarang ini malam ini nggak hadir. Bagaimana melihat rakyatnya nih loh, ada rakyat yang sekarang ini tidak mendapatkan pekerjaannya secara layak, tidak mendapatkan yang namanya pangan secara layak, tidak mendapatkan ketentuan yang namanya hukum secara layak. Hukum yang saya sampaikan adalah kan sudah jelas undang-undangnya ketika mereka di PHK atau dirumahkan segala macam, ada haknya mereka harus dibayarkan. Nah, kita menghadapi banyak pekerja buruh Indonesia yang tidak mendapatkan itu. Bukan hanya di sektor tekstil, garment, tapi di sektor-sektor lain. Sekarang ini kami menghadapi tuh deket banget dari TV One sekarang ini Rumah Sakit Haji Jakarta. Coba dikasih gaji cuma 50% dan katanya mau di PHK. Padahal itu punya pemerintah, punya Kementerian Agama Republik Indonesia. Belum lagi pabrik-pabrik atau PT-PT yang lain dan juga termasuk BUMN. Di bidang hukum dan keadilan tak perlu lagi disebut, sudah tampak di depan mata. Sahabat BN, sekali lagi tentu publik telah bisa memahami kekompakan, soliditas, rasa senasib, sepenanggungan yang ada di koalisi perubahan untuk persatuan sekarang ini. Dan tentu juga rakyat telah punya prinsip untuk adanya perubahan ke depan. Dan karena itu rakyat tentu sekarang ini telah mempersiapkan diri dan mental agar tidak bisa dirayu-rayu dengan sembako, agar tidak bisa dirayu-rayu dengan amplop. Seperti dikatakan Dr. Tifa bahwa secara real sekarang ini dukungan suara untuk Anies Baswedan sudah 60%. Yang bisa nanti mengurangi suara ini hanya serangan amplop uang, kata Dr. Tifa. Kalau kita menginginkan mampu nanti bisa mencapai Indonesia maju pada tahun 2045,
jalan yang harus kita tempuh adalah jalan melakukan perubahan. Perubahan dari sisi hukum. Hukum yang tumpul ke atas, tajam ke bawah. Hukum yang tidak memberikan rasa keadilan kepada rakyat, kepada hukum yang berkeadilan, kepada hukum yang tidak tumpul ke atas, tajam ke bawah, tetapi memberikan rasa keadilan, rasa bersamaan kedudukan bagi seluruh rakyat Indonesia di dalam hukum. Di bidang ekonomi, perubahan yang hendak dilakukan tentu perubahan agar pemerataan kesejahteraan rakyat ini benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat tanpa kecuali. Bukan hanya dirasakan oleh satu kelompok saja, bukan hanya dirasakan oleh orang-orang yang dekat kekuasaan saja. KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme. Sahabat BN, sekali lagi kita melihat komitmen dari AY, komitmen dari SBY, komitmen dari Partai Demokrat benar-benar telah berjibaku untuk bersama-sama dengan Partai Nasdem, untuk bersama-sama dengan Partai PKS berjuang untuk perubahan terhadap kebaikan bangsa dan negara ini ke depan. Dan kita yakin partai-partai yang sekarang masih berada di luar Koalisi Perubahan untuk Persatuan sedang merenungkan apakah akan tetap bertahan, apakah akan masuk ke dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan demi bangsa dan negara ke depan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.